Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Yang pertama, latar belakang dari pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes, yaitu evaluasi non-tes adalah metode untuk menilai kinerja, pengetahuan, dan keterampilan seorang tanpa memakai tes formal seperti ujian tertulis atau tes online. Berbagai teknik evaluasi non-tes telah berkembang sejalan dengan peningkatan pemahaman tentang kompleksitas pembelajaran dan perkembangan manusia. Dalam kurung Saputri Firmansyah dan Sylvia 2024. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Teknik evaluasi non-tes. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berarti penilaian. Kata evaluate berarti menilai dan kata dasarnya adalah value, yang berarti nilai. Ismail dan Vita 2020. Menurut Edwin Watt dan Gerald W. Brown, evaluasi adalah proses yang mencakup tindakan untuk menilai atau menentukan nilai dari suatu hal. Dalam konteks ini, evaluasi tidak hanya sekedar menentukan nilai numerik, tetapi juga mencakup proses analisis mendalam untuk memahami nilai sebenarnya atau manfaat dari sesuatu. Dalam kurung Kurniawan et al. 2022. Selanjutnya yaitu jenis-jenis alat evaluasi non-tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak atau peserta didik secara menyeluruh, meliputi yang pertama pengamatan, yaitu Sudijono menjelaskan bahwa observasi merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara terstruktur terhadap fenomena yang menjadi fokus pengamatan. Dalam kurung Indrawati 2014. Selanjutnya, karakteristik observasi mempunyai arah dan tujuan yang jelas, bersifat ilmiah, yaitu dilakukan secara sistematis, logis, kritis, objektif, dan rasional. Terdapat berbagai aspek yang akan diobservasi, praktis penggunaannya. Pembagian observasi, jika kita melihat dari kerangka kerjanya, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi berstruktur dan observasi tidak berstruktur. Observasi berstruktur yaitu semua kegiatan guru sebagai observasi berstruktur yaitu semua kegiatan guru sebagai observer telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kerangka kerja yang berisi faktor yang telah diatur kategorisasinya. Selanjutnya, observasi tidak berstruktur yaitu semua kegiatan guru sebagai observer telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kerangka kerja yang berisi faktor yang telah diobserver, tidak dibatasi oleh suatu kerangka kerja yang pasti.
Apabila dilihat dari teknis pelaksanaannya, observasi dapat ditempuh melalui 3 cara, yaitu yang pertama, observasi langsung. Observasi yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diselidiki. Yang kedua, observasi tidak langsung, yaitu observasi yang dilakukan melalui perantara, baik teknik maupun alat tertentu. Yang ketiga, observasi partisipasi, yaitu observasi yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diteliti. Selanjutnya, kelemahan dan kekurangan dari observasi. Menurut Arifin 2009, kelebihan dan kekurangan observasi antara lain: yang pertama, kelebihan. Observasi merupakan alat untuk mengamati berbagai macam fenomena. Observasi cocok untuk mengamati perilaku peserta didik maupun guru yang sedang melakukan suatu kegiatan. Banyak hal yang tidak dapat diukur dengan tes, tapi lebih tepat dengan observasi, tidak terkait dengan laporan pribadi. Selanjutnya, kekurangan. Seringkali pelaksanaan observasi terganggu oleh keadaan cuaca, bahkan ada kesan yang kurang menyenangkan dari observasi ataupun observasi itu sendiri. Biasanya masalah pribadi sulit diamati. Jika yang diamati memakan waktu lama, maka observer sering menjadi jenuh. Yang B, wawancara. Yaitu menurut Sujono, wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan melalui tanya jawab lisan secara sepihak, tatap muka, dan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada 2 jenis wawancara yang bisa digunakan sebagai alat evaluasi. Yang pertama adalah wawancara terpimpin, yang juga dikenal sebagai wawancara berstruktur atau sistematis. Yang kedua adalah wawancara tidak terpimpin, yang juga dikenal sebagai wawancara bebas atau sederhana. Dalam melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh evaluator. Aspek-aspek tersebut meliputi kemampuan mendengarkan, mengamati, menyelidiki, merespon, dan mencatat informasi yang disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya, tujuan wawancara. Menurut Zainal 2019, ada 3 tujuan dalam melaksanakan wawancara, yakni untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi yang kondisi tertentu. Kelebihan dan kekurangan wawancara. Wawancara memiliki kelebihan antara lain dapat secara luas mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dihadapi pada saat itu, mengetahui perilaku nonverbal. Selanjutnya, kuesioner atau angket. Pada dasarnya, angket adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik. Tujuan dari kuesioner atau angket, yaitu ada pun beberapa tujuan dari pengembangan angket, yaitu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari siswa tentang pembelajaran matematika. Yang kedua, membimbing siswa untuk belajar efektif sampai tingkat penguasaan tertentu. 3, mendorong siswa untuk lebih kreatif dalam belajar. Keempat, membantu anak yang lemah dalam belajar. 3, yang terakhir, untuk mengetahui kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika.
Jenis kuesioner. Jenis-jenis kuesioner menurut Yusuf dalam Artiatiu 2010. Kuesioner dari segi isi dapat dibedakan atas 4 bagian. Yang pertama, pertanyaan fakta adalah pertanyaan yang menanyakan tentang fakta antara lain seperti jumlah sekolah, jumlah jam belajar, dan lain-lain. Yang kedua, pertanyaan perilaku adalah apabila guru menginginkan tingkah laku seseorang siswa dalam kegiatan di sekolah atau dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, pertanyaan informasi adalah apabila melalui instrumen itu guru ingin mengungkapkan berbagai informasi atau penggunaan fakta. Yang keempat, pertanyaan pendapat dan sikap adalah kuesioner yang berkaitan dengan perasaan, kepercayaan, predisposisi, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan objek yang diminati. Kuesioner dari jenisnya dapat dibedakan atas 3, yaitu yang pertama tertutup, kedua terbuka, yang ketiga tertutup dan terbuka. Kelebihan dan kekurangan, yaitu ada beberapa hal yang menjadi kelebihan angket sebagai instrumen evaluasi. Diantaranya yaitu dengan angket kita dapat memperoleh data sejumlah anak yang banyak yang hanya membutuhkan waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu riwayat hidup atau biografi. Riwayat hidup atau biografi adalah metode evaluasi non-tes yang memanfaatkan informasi pribadi seseorang untuk penelitian. Selanjutnya studi kasus. Studi kasus melibatkan pengamatan mendalam terhadap individu dalam periode waktu tertentu untuk memahami perkembangannya dalam konteks tertentu. Selanjutnya project work. Project work dan evaluasi non-tes adalah metode penilaian yang menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek yang kompleks. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.